على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan yatawara minal qawmi ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Terus Allah sampun berfirman dalam ayat menika dalam surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Ini termasuk adat zaman jahiliyah saderengipun dugi Islam. Zaman dahulu niki yang mengisahkan Allah sendiri, sehingga niki memang kisahnya datang dari Allah sendiri. Mereka orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, ketika diberikan kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka mukanya niku langsung apa? Langsung marah, muswaddau, menghitam. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa sedang ditimpa kehinaan. Muswaddau wa huwa kadhim, betul-betul di puncak kemarahan. Sedang istrinya baru melahirkan, dan yang dilahirkan adalah anak perempuan. Saking marah dan saking kecewanya. Setelah menikah, Allah melanjutkan dalam ayatnya, yatawara minal qaum, dan mereka mencoba menyembunyikan kelahiran anak perempuannya dari kaumnya. Yatawara minal qaumi min ma busyira bihi min su'in, dan dari apa-apa yang mereka berikan dari kabar-kabar yang hina, nggih, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dan mereka hanya punya dua pilihan. Mereka punya dua pilihan. Pertama, apakah mereka akan membesarkan anak perempuannya tapi dengan menanggung kehinaan? Dan yang kedua, atau akankah mereka mengubur hidup-hidup anak perempuannya? Niku rumiyin. Sehingga niki menjadi topik yang menurut saya niku luar biasa, bahwa Islam datang niku memuliakan kaum wanita. Niku betul adanya, dan niku bisa kita lihat pada hari ini. Dahulu kala Islam ketika belum datang dengan syariatnya, perempuan semua dikubur hidup-hidup, bayi perempuan. Karena menurut mereka, anggapan mereka bahwa perempuan itu menanggung atau membawa rasa yang sangat hina, sehingga mau tidak mau orang tua niku daripada menanggung kehinaan, pilih dikubur hidup-hidup. Kanipun Rasulullah SAW sampun bersabda dalam hadis yang Mughirah bin Syu'bah di Sahih Bukhari kali Sahih Muslim, harama Rasulullah SAW, Allah niku mengharamkan hukukul ummahat. Yang pertama, hukukul ummahat niku maksudnya pripun? Orang yang durhaka kepada ibu. Niki mang jenengan pirsani, redaksi yang dipakai adalah ummahat, ibu-ibu. Artinya bukan orang tua secara umumnya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin memberikan pesan yang khusus bahwa perempuan niku derajatnya berbeda dengan seorang laki-laki. Baru menikah Allah mengharamkan wa'dul banat, dan mengharamkan atas menapa? Mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Wa ida'atul mal, dan menghamburkan harta, wa kasratus su'al, dan mengharapkan atau meminta harta atau meminta dalam hal lain. Bibar menika wa man'in wahatin niku napa? Piyai karepe njaluk tapi mboten gelem medhalke napa sing digadahi. Pengine niku klumpuk-klumpuk, tapi mboten purun medhalke napa sing sampun diklumpuk. Niku man'in wahatin. Nggih, bibar menika wakila kala wakila, dan kabar yang tidak ada sabetnya atau jelasnya dari asal usulnya. Ini semua diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ibnu Hajar Al Asqalani niku mengomentari dalam wa'dul banat, mengubur bayi hidup-hidup. Menika Ibnu Hajar menggambarkan kebiasaan Arab jahiliyah niku menguburnya anak perempuan dengan dua cara. Kata beliau, yang pertama adalah ketika seorang istri akan melahirkan, maka sang suami niku mengantar di sebuah gali lubangan. Ketika lahir dilihat, ketika laki-laki dia akan pulang dengan perasaan gembira. Tapi kalau lahirnya itu adalah perempuan, langsung dikubur hidup-hidup saat itu juga. Itu gambaran yang pertama. Gambar yang kedua, yaitu ketika bayi perempuan lahir, maka bayi tersebut akan dibawa pulang, tapi dengan cara diam-diam.
maka bapak dan ibunya tidak akan pernah memberitahukan hal lahirnya istri kepada kaumnya, sehingga dia membawa anak pulang diam-diam dan dia rawat, ya, dia rawat sampai umur genap 6 tahun. Ketika genap umur 6 tahun, maka si anak perempuan tadi akan dibohongi oleh orang tuanya untuk diajak berziarah ke dalam kerabat-kerabatnya, sehingga dipersiapkan, didandani, ya. Setelah menikah akan dibawa ke sebuah tempat yang sudah disiapkan lubangnya. Ketika si anak tersebut sampai di depan lubang, disuruh melihat ke dalam lubangnya, lalu didorong dari belakang, sehingga dari situlah dikubur hidup-hidup. Itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka ini pun sebetulnya Islam niku ketika datang dengan syariatnya, masya Allah, sampai mengkhususkan derajat para wanita dan derajat terutama anak-anak. Satu contoh, ya, dalam hadisnya Anas ibni Malik yang Sahih Bukhari kali Sahih Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha." Barang siapa sing ngopeni, saged ngopeni dua anak wedok hatta tablugha. Niki hadis sahih Pak. Hatta tablugha, sampai anak dua perempuan tadi niku balik. Illa wa huwa kahataini fi yaumil kiamah. Minangka saya dan orang tersebut seperti ini di hari kiamat. Akhirnya Rasulullah pas menyampaikan hadis tersebut mengangkat kedua jarinya. Nggih, fahalaqa baina usbu'aihi, niki digabung nggih. Artine pun cedak. Niki bukti bahwa orang tua dijanjikan barang siapa yang mengasuh anak perempuannya sampai dewasa, sampai balik. Niku dua, Pak, mau dua nggih. Niku dijanjikan akan bersama Rasulullah SAW. Maka ini pun fadilahnya mengasuh anak perempuan niku betul-betul agung, nggih. Dan ini akan berbanding balik dengan apa sebelum datangnya Islam dan sesudah datangnya Islam. Maka ini pun Islam niku mengagungkan perempuan, berbeda dengan zamannya sebelumnya, menghinakan sekali. Maka sampai mengagungkan perempuan niku yang namanya Islam itu mempunyai satu hukum, piyai setri mawon nggih, kakinya mawon niku harus ditutup, niku aurat. Niku bukti napa? Bedai-bedai Islam niku mikir akan martabat dan kehormatan perempuan. Nggih, sampai Rasulullah niku ngendika, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah niku ngendika nggih, wong lanang niku pemimpin bagi perempuan, sehingga Allah khususkan ketika orang laki-laki mencari nafkah, maka dia dianggap sebagai sedekah. Dan ini bukti bahwa perempuan niku terjaga sampai masalah nafkah rizkinya niku harus betul-betul bisa dihandle sama suaminya. Artinya memang betul-betul diangkat. Maka ini pun Rasulullah SAW mengenai anak ini, Rasulullah nembe lenggahan kalih para sahabat ketika niku datang seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, niki hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri teng Sahih Bukhari kali Sahih Muslim. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ghalabana alaina ar-rijal. Ya Rasulullah, kami semua niku sudah kalah dengan para kaum laki-laki. Kami sudah kalah dengan para kaum laki-laki. Artinya menapa? Wong lanang niku penak, nggih, teng pundi-pundi tindake kalih Rasul, lenggahe kalih Rasul, daharan kalih Rasul, perang kalih Rasul. Hasil wedok-wedok niku mboten nanten jatah. Artinya tidak bisa membersamai Rasul dan sehingga mengambil ilmunya. Akhirnya para perempuan itu, satu perempuan menyampaikan aspirasi, Rasulullah, kita itu pengen nopo ada satu waktu, ija'ana yauman natika fihi ya Rasul. Jadikanlah kami satu hari saja dalam satu pekan, di mana kami kaum perempuan semuanya niki dugi teng jenengan. Atas ilmu langsung ilmu. Akhirnya Rasulullah ngendikan, ija'alna fi yaumin kada wa kada. Nggih, ketika Rasulullah ngendika jadikanlah hari sekian-sekian, maka kumpullah. Ketika Rasulullah berkumpul, melihat mereka kumpul, Rasulullah datang fawa'adahunna, dan Rasulullah memberikan nasihat. Pertama kali nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kaum perempuan niku menapa? Masya Allah, niki bukti uslub atau gaya dakwahnya Rasulullah. Niku melihat siapa yang mendengar. Artinya Rasulullah ketika melihat para wanita, yang disampaikan adalah tentang hal yang berkaitan dengan para wanita. Dan Rasulullah membuka dengan satu hadis, yaitu menapa derajat seorang ibu, peran wanita sebagai seorang ibu, atau peran wanita dengan seorang anak. Maka ini pun Rasulullah ngendika dalam hadis niku, ma minkunna imra'atun yamutu min waladiha salasun.
sinten mawon nggih niki ngendikanipun Rasulullah, sinten mawon perempuan yang meninggal 3 dari anaknya illa kana lahu hijaban minan nar, maka dia punya pembatas jarak hijab dari api neraka. Akhirnya satu perempuan menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah awisnani, wahai Rasulullah umpami kalih pripun 2 anak yang meninggal, awisnani meskipun atau 2. Niki juga bukti nggih, Rasulullah membawa redaksi mamingkun namro'atun, siapapun wanita di antara kalian. Artinya menapa? Orang tua ketika mengandung anak nggih niku jaminan yang ada dan yang dipersiapkan oleh Allah baginya. Ketika anaknya meninggal niku menapa? Hijab dari neraka. Maka mboten wonten ketika Allah menitipkan amanah seorang perempuan hamil itu tanpa arti, tidak akan pernah ada. Atau seorang anak yang terlahir, mungkin jenengan mirsani anak nomor 1 pinter, loro ya pinter, nomor 3 kok kayak ngono. Artinya ada sebuah rasa yang membuat jenengan merbandingkan dengan anak yang lain niku harus tidak pantas sekali. Kenapa? Karena Allah niku tidak mungkin menitipkan amanah ke dunia tanpa makna dan tanpa manfaat. Maka saya bilang di mana-mana anak nakal niku mboten wonten Pak. Yang ada orang tua kurang sabar. Karena Rasulullah sampun ngendika teng hadisnya Abu Hurairah teng Sahih Muslim nggih, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang terlahir niku napa? Terlahir dengan fitrahnya. Semua sama Pak. Illa bawahu yuhawidaniah. Kecuali abinya, ibunya niku menjadikan anaknya orang Yahudi, ayu Nasrani, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan anaknya niki orang Majusi. Niki dalil bahwa anak niku terlahir secara fitrah, dan pada intinya anak niku wajib jenengan werna napa niku tergantung orang tuanya. Bagaimana anak akan bercakap berkaca dari orang tua, karena anak adalah gambar cermin dari orang tua. Napa sing jenengan ngendikake, anak akan ngendika. Apa yang kita lakukan anak akan melakukan. Kalau kita membiasakan anak kita subuhan ke masjid, qiyamul lail, maka anak niku akan melihat orang tuanya, sehingga niku napa menjadi salah satu yang fitrah sekali. Ini salah satu hal yang fitrah sekali. Nah, saya tutup dengan perkataan Allah Azza wa Jalla. Ketika menikah Allah mendika yakhluqu may yasha wa yahabu liman yasha. Allah niku yang menciptakan ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah niku yang memberikan keturunan niku sesuai dengan kehendaknya. Ibarat menikah yahabu liman yasha inatha. Dan Allah lah yang menghendaki orang tua direzekikan anak perempuan. Wa yahabu liman yasha udzukur, dan Allah lah yang menjadikan atau yang berkuasa yang menghendaki orang tua diberi titipan anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dukrana wa inasa, dan Allah lah yang menjadikan menghendaki dua sepasang sepasang suami istri, dua insan yang diberikan keturunan. Au yaj'alu may yasha'u aqima, atau Allah lah yang menghendaki orang yang menikah laki dan perempuan tapi dia belum punya keturunan. Hakim niku maksudnya mboten kagungan keturunan. Artinya ketetapan mandul atau punya keturunan niku mutlak Allah. Sehingga mau tidak mau kita itu harus menerima takdir. Karena intinya urip niku napa ujian. Di makanipun wong niku diparingi anak niku adalah titipan. Jangan sampai anak niku terbentak karena amarah itu. Naudzubillah min dzalik nggih. Niku jangan sampai pendidikan keras kepada anak, pendidikan bentak kepada anak, suatu hari anak memendam amarah nggih. Nek sinten mawon sing wani bentak anake sok ben anak ajeng bentak anake mulai, karena niku keturunan garis yang diturunkan musal-sal. Sehingga niki menjadi bukti bahwa anak niku mutlak nggih, dititipi atau tidak itu mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Sehingga sampai Nabi Ibrahim bersama Sarah bojone. Nabi Ibrahim niku kagungan anak niku umur pinten 100 tahun. Sarah niku pas ketika menikah hamil umurnya 99 tahun. Niku anak Nabi Ismail. Sehingga Nabi pun juga diberikan ujian sama halnya seperti menikah. Makanipun Sarah nggih, Sarah bojone Ibrahim niku nek teng hadis Bukhari awalul mar'ah ja'alahu mintokan. Mergane napa? Sarah niku wong wedok sing pertama kali dadekno napa? Mintok. Mintok niku stagen. Soalnya Sarah niku bojo kelorone Nabi, nggih. Lah bojo pertamanya niku mboten kagungan keturunan. Nggih, tapi pas bojo keloro kok malah dhisikno.
Iki bukti enten wong niku rabi suwe ra ndek. Ada orang lagi mawon rabi tapi duwe anak. Sarah niku bojo keloro. Niku telat sing dirabi kali Nabi. Artinya urutannya dari setelah yang pertama. Tapi yang istri pertama niku mboten kagungan anak, Hajar. Nggih, niku dereng kagungan keturunan. Tapi Sarah ketika dinikahi malah punya keturunan lebih dahulu daripada istri yang pertama. Sehingga Sarah niku napa? Wong piyai istri pertama si Hajar ding kebalik nih. Si Hajar niku yang menjadikan niku yang hamil. Si Hajar niku yang menjadikan apa pertama kali wanita dalam sejarah Islam stagen. Kenapa? Ingin menyembunyikan perutnya kajenge mboten blendung. Gen ketok datar. Soalnya napa wedi nek perasaan bojo pertama nanti tersakiti. Niki penting ya nggih nek ajeng duwe bojo nom men nggih. Penting niki resep mengke bojone dikandani kon jaga bojo sing pertama. Muga-muga akur nggih. Amin. Muga Rehan punya istri kedua. Mboten apa-apa nggih. Mangane pun niku distagen pisan nggih. Kajenge napa tidak tersakiti. Sehingga ketika menikah menghamilkan si Ismail niku pas proses hamilnya Ismail niku secara diam. Makanya pun ini bukti bahwa syariat memuliakan kaum perempuan. Mengatakan yang sakit kalau sampai akan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.